Ya, karena tipe-tipe manusia di dalam marah ini macam-macam. Ada yang cepat tapi mudah reda. Ada yang lambat kemudian cepat reda. Ini yang terbaik. Dan ada yang lambat marahnya, tidak cepat, tidak baper, tapi cepat redanya. Nah, yang kita maksud di sini cepat marah kemudian lambat redanya. Nah, apa dampak-dampak yang bisa terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, spesial pada para keluarga muslim, syukur dan sangat bahagia pada hari ini bisa berjumpa kembali dalam rubrik kita tentang pembinaan keluarga sakinah. Pada episode hari ini kita akan membahas satu masalah yang sangat penting berkaitan dengan kebahagiaan keluarga, yaitu tentang emosi. Emosi merupakan sumber malapetaka di dalam rumah tangga. Tentu ini pertanyaan, apakah betul emosi ini menjadi sumber malapetaka atau sebaliknya apabila dikelola justru ia menjadi sumber kebahagiaan dalam berumah tangga. Baik, terlebih dahulu kita coba lihat apa definisi emosi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disingkat dengan KBBI, emosi didefinisikan sebagai luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Jadi dari definisi ini kita melihat bahwa dia adalah bagian daripada perasaan. Dan inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Hewan tidak memiliki emosi. Karena itu agak sulit kita membedakan apakah hewan itu gembira atau hewan itu bersedih. Coba misalnya perbedaan itu kita bisa lihat secara nyata apabila kita menonton satu tim favorit kita yang berlaga. Maka ketika tim kita menang, emosinya kelihatan, luapan perasaan itu kelihatan. Tapi berbeda dengan kucing yang ada di samping kita, maupun mungkin ada yang lewat, kambing, ya, pokoknya hewan itu tidak kelihatan luapan perasaan itu. Nah, inilah emosi. Dan dia pasang surut, kadang muncul, kadang juga tidak ada. Bisa dalam waktu yang panjang, bisa dalam waktu yang singkat. Yang kedua, juga didefinisikan sebagai satu keadaan dan reaksi psikologis. Nah, itu memang makanya persoalan emosi ini menjadi ranah para psikolog, orang-orang yang menekuni ilmu kejiwaan. Sebab emosi ini adalah salah satu di antara gejala kejiwaan. Nah, bisa dalam bentuk emosi ini, bisa dalam bentuk kegembiraan, bisa dalam bentuk kesedihan, keharuan, kecintaan, maupun keberanian yang bersifat subjektif.
Karena itu emosi ini eh, kita bisa melihat ini. Jadi emosi itu ada emosi positif dan ada emosi negatif. Nah, sekalipun nanti pembicaraan kita akan fokus pada satu bentuk emosi yang memang sering diidentikan dengan emosi itu sendiri, yaitu marah. Ya. Jadi memang eh, dalam kamus disebutkan bahwa emosi itu kadang diidentikan dengan marah. Nah, namun sesungguhnya emosi ini bisa dilihat di sini. Ya, dan di grup-grup media sosial kita ini menyiapkan simbol-simbol emosi. Ya, jadi orang yang tertawa seperti ini emosi positif. Ini orang yang kaget, seperti itu. Kemudian ini orang yang juga emosi negatif, tidak setuju, ya. Ini marah. Ini semua yang ada di sini adalah emosi negatif. Ya, mungkin yang di atas inilah yang menunjukkan emosi positif. Nah, ada berkaitan dengan emosi ini, menurut ahli ada tujuh emosi dasar. Ada 7 emosi dasar, artinya setiap manusia pasti memiliki emosi ini. Jadi bukan hanya satu aspek, satu sisi emosi saja, tapi setiap manusia pasti memiliki itu. Ya. Yang pertama adalah ada takut, jijik, sedih, ya, konten, tenang, senang, kaget, dan marah. Nah, coba kita lihat bagaimana ciri-ciri daripada emosi ini. Dari penjelasan tadi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa emosi itu fitrah. Fitrah. Fitrah manusia. Setiap manusia pasti memiliki emosi. Ya, dia sesuatu yang natural, sesuatu yang alami. Ya, jadi tidak ada manusia yang tidak memiliki emosi. Kalau dia tidak punya emosi, itu ciri-ciri binatang. Emosi saja sebenarnya, binatang saja masih memiliki emosi, hanya dia ungkapkan itu tidak sama, pengungkapannya tidak sama dengan manusia. Kemudian dia bersifat otomatis, emosi itu bersifat otomatis, refleks. Ketika ada stimulus, ketika ada kejadian, itulah yang kemudian menjadi stimulus, menjadi pemicu lahirnya emosi. Coba kita lihat kalau tim kita menang, tim favorit kita menang, kita langsung mengangkat tangan, menunjukkan emosi kegembiraan. Ya, begitu juga kalau tiba-tiba ada orang yang menyerobot kita sementara kita menunggu di tempat antrian, tiba-tiba ada yang menyerobot kita. Di situ juga refleks. Refleks. Ya, karena itu pada kondisi seperti ini biasanya kita sulit mengendalikan. Jadi ada sesuatu yang otomatis, sesuatu yang refleks terjadi. Suami tiba-tiba menampar istrinya, suami tiba-tiba menyerang atau istri menyerang suaminya dengan kata-kata, walaupun itu hanya satu kata saja, itu bisa menjadi stimulus, bisa menjadi pemicu munculnya emosi. Ya, tergantung stimulusnya itu. Kalau dia stimulus positif, ya dia akan melahirkan emosi positif. Nah, tapi kalau stimulusnya negatif, ya tiba-tiba misalnya istri mengatakan kurang ajar kau pak, nah, itu stimulus negatif. Kemudian emosi ini ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi tidak benar
kalau orang pemarah itu tidak ada kemungkinan dia senang. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada setiap manusia itu sifat positif dan sifat negatif. Ya, sifat takwa ini mewakili sifat-sifat negatif termasuk emosi positif. Dan fujur ini mewakili sifat-sifat negatif termasuk emosi negatif. Nah, jadi tidak ada orang yang melulu negatif saja. Atau tidak ada orang yang melulu positif aja. Walaupun dia nabi, walaupun dia rasul. Apalagi dia adalah manusia biasa. Setiap manusia pasti memiliki ini. Ya, kadang muncul emosi negatifnya, muncul emosi positifnya. Ya, saya mencoba dalam salah satu acara taklim sakinah, saya coba bertanya kepada para peserta. Saya tanya lebih dahulu para istri. Adakah di antara para istri yang suaminya tidak pernah marah? Ya, beberapa di antaranya ada 2-3 orang yang menyatakan iya. Nah, kemudian kita tanya sudah berapa tahun usia pernikahannya. Masya Allah ada yang sampai mulai tahun 91 sampai 2001 berarti sudah 20, kurang lebih 30 tahun. Ya, saya tanya pernah dimarahi suami? Ya, dia jawab tidak pernah. Kecuali berarti pernah. Ya, kecuali berarti pernah. Ya, jadi tidak ada. Ya, nanti pembicaraan kita lebih lanjut yang ada nanti adalah kedewasaannya, kecerdasannya di dalam mengelola emosi. Nah, itu yang ada. Tapi emosi itu ada, termasuk marah itu ada. Ya, ada juga satu kisah ya mungkin nanti lain waktu kita angkat. Usia pernikahannya sudah sampai 60 tahun. Ya, sudah sampai 60 tahun dan ternyata tidak pernah suami juga marah. Ya, singkat cerita bahwa ternyata istrinya ketika marah itu dia lampiaskan positif. Pelampiasan positifnya itu adalah membuat boneka rajut. Jadi setiap dia marah, dia akan marah sama suaminya, dia tahan lalu kemudian dia lampiaskan dengan membuat boneka rajut. Ya. Jadi ternyata juga bisa juga marah. Jadi tinggal bagaimana ketika emosi marah itu muncul, ya bagaimana behavior kita, bagaimana perilaku kita pada waktu itu. Itu nanti kita akan bicarakan lebih khusus di dalam manajemen emosi atau bagaimana kita meregulasi emosi. Dan ternyata bisa dikelola, emosi itu bisa dikelola sebenarnya. Ya, bukan dilarang. Jadi Islam dalam perspektif syariat Islam, Islam tidak melarang orang marah. Ya, tetapi Islam memberikan tuntunan bagaimana mengendalikan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang sifat-sifat penghuni surga. Nah, dikatakan di situ sekaligus sifat-sifat orang bertakwa yang merupakan penghuni surga. Wal kadhiminal ghaidh. Itulah orang-orang yang mampu mengendalikan marahnya. Jadi bukan tidak marah, tidak dikatakan orang yang tidak marah, tetapi dikatakan mampu mengendalikan marahnya. Nah, itu menunjukkan apa bahwa emosi itu bisa dikelola, khususnya emosi marah ini bisa dikelola, bisa diatur. Ya, nanti hasilnya
pada diri seseorang itu ada orang yang tipe temperamen, ada tipe pemarah, dan ada orang yang ketika dia marah, dia bisa kelola marahnya itu. Ini yang disebut dengan emotional intelligence atau smart emosional. Jadi orang yang memiliki kecerdasan emosional, ketika dia marah dia mampu kelola marahnya itu, dia mampu kontrol marahnya itu. Nah, ini tipe orang yang memiliki kecerdasan emosional. Ada juga orang yang bodoh, ya, memiliki kebodohan, kedunguan dalam hal emosi. Itulah orang yang temperamen, ya, orang yang sensitif, mudah marah, temperamen, kemudian susah dia kendalikan emosinya. Nah, dalam kegiatan yang saya ceritakan tadi, ada yang sampai bertanya, bagaimana Ustadz mengatasi suami kalau marah rusak pintu? Ya, bagaimana kalau ada suami ketika dia marah dia rusak pintu? Ya, saya jawab ya, memang tidak bisa dikendalikan pada saat itu. Ya, yang harus kita lakukan adalah menyelamatkan diri. Nanti selesai baru dikasih lihat. Jadi kalau sudah reda, sudah tidak emosi, dikasih lihat itu, dikasih lihat pintu ini Pak, hasil karya. Ya, ini hasil karya Bapak ini. Ya, kalau misalnya ada orang yang marah, istri yang marah suka lempar piring pecah, lempar gelas pecah, diambil pecahan-pecahannya itu, kemudian dimasukkan dalam keranjang. Nah, satu ketika dikasih lihat, inilah hasilnya. Inilah hadiah kenang-kenangan. Ya, setiap marah pecah. Ya, ada yang pecah. Jadi seperti itu, bahwa ternyata emosi ini bisa dikelola. Nah, kita akan fokus ke sini, emosi dalam artian marah. Ya, inilah yang bisa menjadi sumber malapetaka di dalam keluarga. Ya, satu sisi yang sering diidentikan emosi sama dengan marah. Ya, padahal tadi sebenarnya emosi itu tidak semuanya dalam bentuk marah. Namun sudah menjadi satu hal yang umum, jika orang menyebut emosi, pasti ketika kita tanya orang, apa itu emosi? Pasti dia akan jawab marah. Nah, karena itu di sini, ya, kita akan fokus membicarakan ini. Dan ini yang bisa menjadi sumber malapetaka dalam keluarga. Mari kita lihat apa definisi emosi itu. Apa definisi marah? Menurut American Psychological Association, rasa marah itu didefinisikan sebagai satu emosi. Itu. Jadi salah satu bentuk emosi yang muncul secara natural. Dia alami, fitrah. Nah, sebagai respon terhadap hal-hal yang mengancam diri kita. Jadi marah itu adalah salah satu wujud emosi. Salah satu wujud emosi merespon. Satu-satu wujud emosi yang sifatnya refleks merespon hal-hal yang negatif. Termasuk diantaranya adalah hal-hal yang mengancam diri kita. Ya. Tiba-tiba kita dengan enaknya tenang bawa kendaraan, ada yang menyalip. Nah, maka di situ refleks, dia natural, muncul emosi, kurang ajar, ya, macam-macam, ya, kaget, ya, maka mungkin ada orang yang lemah jantung bisa mati seketika, ya, tiba-tiba disalip. Ya, ini definisi marah. Nah, marah ini adalah aktivitas otak. Ya, jadi marah ini adalah aktivitas otak, brain. Ya, ada satu teori yang dikemukakan oleh ahli, namanya the twin brain. Jadi 3 struktur yang menyusun otak manusia.
Nah, nanti kita akan lihat di mana di situ eh, apa otak marah itu. Nah, jadi ada yang disebut dengan reptilian brain, otak reptil. Jadi otak reptil ini disebut juga dengan batang otak ini yang disebut ini. Ini batang otak ini bagian leher dan di sini di otak kecil ya, sering disebutkan juga otak kecil. Ya, itu reptilian brain ini otak pertahanan. Ya, ketika tiba-tiba ada yang mengancam diri kita, maka yang berfungsi yang pertama kali merespon ancaman itu adalah otak reptil. Nah, ini cenderung yang otak lainnya tidak berfungsi. Ya, yang terjadi di sini adalah insting. Ya, refleks, sesuatu yang insting. Nah, dan hanya dua pilihan. Fight, dia hadapi itu. Ya, dia hadapi, atau dia flight, dia lari, kabur. Nah, tiba-tiba sementara berjalan diburu anjing. Nah, itu dia sesuatu yang mengancam dirinya. Yang berfungsi ini adalah otak ini. Batang otak ini atau otak reptil ini. Nah, instingnya mengatakan lari. Nah, dia lari. Ya. Nah, kalau pada saat dia lari, lalu kemudian dia mampu mengendalikan itu, dia boleh jadi fungsi otak itu lari ke sini, ya, lari ke neokorteks. Oh, tidak pantas saya lari. Kalau saya lari pasti dikejar. Saya harus berhenti dan ambil batu. Nah, maka dia fungsikan neokorteksnya. Hanya ketika terjadi ancaman pada diri manusia, makanya disebut juga otak pertahanan. Ya, jadi ini yang berfungsi ketika ada sesuatu yang mengancam diri manusia ini dari luar, maka yang pertama kali berfungsi, yang pertama kali aktif merespon ancaman itu adalah otak reptil. Nah, otak pertahanan. Ya, yang tadi itu fight or flight. Ya, fight dia hadapi itu atau dia kabur. Kemudian yang kedua adalah limbic system atau otak limbik. Yang dimaksud limbic system ini disebut juga dengan otak mamalia, otak hewan ya. Nah, inilah yang disebut dengan otak emosi. Nah, jadi manusia itu juga memiliki otak mamalia. Sekalipun dia kecil, makanya disebut ini otak kecil juga. Otak tengah ya, otak tengah. Kalau ini neokorteks ini namanya otak berpikir, otak analisis. Ya. Jadi Masya Allah, salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada manusia ini, bahagian otak berpikirnya, bahagian otak analisisnya itu lebih besar daripada otak lainnya. Ya. Makanya kita heran kalau ada manusia yang temperamen, yang tidak mampu mengendalikan, dia lebih banyak memfungsikan otak ini, otak hewan, otak hewani. Nah, dan ini ada kaitannya tentu dengan perlakuan ibadah, ilmu. Jadi tergantung ibadahnya, tergantung ilmunya, tergantung dengan siapa dia bergaul. Ya. Kalau ilmunya itu baik, ibadahnya baik, maka yang akan selalu aktif adalah ini. Yang selalu aktif adalah neokorteks. Tetapi kalau kurang beribadah, kemudian kurang duduk di majelis ilmu, kurang menerima nasihat, kemudian bergaul dengan lingkungan yang buruk, maka yang sering aktif adalah ini. Otak limbik, otak hewani. Ya. Sehingga merespon sesuatu itu langsung emosinya yang inilah. Jadi di sini letaknya ini. Di limbic system ini disebut dengan otak emosi. Ya. Jadi kejadian-kejadian yang
yang dialami oleh manusia itu pertama kali direspon oleh ini. Ya, pertama kali direspon oleh otak kita. Ini fungsi ya, ini learning fungsi daripada otak ini. Dan luar biasa, otak ini sama dengan CPU. Jadi ada yang mengatakan bahwa otak manusia itu ini ada fungsi retention, menyimpan. Itu ibarat hard disk yang jumlahnya 100.000 gigabyte. Nah, berapa itu? Berapa tera? 1 tera itu ya. 100.000 gigabyte. Apakah sekarang ini ya ada ya? Ada. Sudah ada hard disk 1 tera. Itu lebih dari itu. Jadi otak manusia itu bisa menyimpan memori, ya. Jadi ini penyimpanan, remembering, dia bisa mengingat kembali, remembering, learning ini pembelajaran, ya. Jadi dia bisa mengolah, ya. Dia bisa mengolah sesuatu, menganalisis sesuatu. Ini retention, menyimpan, dan ini seperti hard disk, ya, yang lebih hebat daripada hard disk itu ya. Ada remembering, dia ini mengingat kembali, dia bisa memutar kembali. Ini sampai ada disebut dengan alam bawah sadar. Ya, jadi sebenarnya setiap informasi yang masuk pada diri manusia itu, ini dia berfungsi remembering, dia berfungsi retention, dia simpan. Ya, kalau dia masuk ke otak alam bawah sadar, itu nanti ada momen-momen tertentu dia akan muncul itu. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri itu banyak sekali ayat-ayat Allah. Apakah kamu tidak melihatnya? Jadi alam ini itu semua adalah ayat Allah. Ya. Afalam yasiru fil ard. Apakah kamu tidak berjalan di muka bumi ini? Kamu lihat itu. Ayat-ayat Allah bertebaran, ada namanya ayat kauniyah. Quran itu disebut dengan ayat tanziliyah. Ayat yang diturunkan. Nah, sedangkan alam ini semua selain Allah itu disebut dengan ayat kauniyah. Kita ini ayat. Bahkan termasuk manusia ini ayat. Wa fi anfusikum. Nah, pada dirimu sendiri itu ada ayat-ayat, tanda-tanda kebenaran Allah dan kekuasaan maupun kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah otak ini. Nah, ini penting kita ketahui sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang bagaimana proses marah. Ya, jadi proses marah itu adalah merupakan aktivitas otak. Ya, aktivitas otak, dan Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Ya, luar biasa, Al-Quran, As-Sunnah itu mempengaruhi otak. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah itu memiliki kontribusi yang sangat besar di dalam mengembangkan otak. Ya, termasuk bagaimana 3 unsur otak dalam diri manusia ini bisa difungsikan. Jadi Quran dan Sunnah itulah yang bisa mengendalikan otak ini. Makanya juga di sini terjadi perdebatan para ulama, apakah sebenarnya otak ini dia adalah qalbu, atau qalbu itu adalah sesuatu yang sifatnya fisik. Itu kita tidak akan masuk dalam ranah itu. Ya, sebab dikatakan lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami. Jadi ada yang mengatakan di situ qalbun itu adalah otak. Ya, jadi makna qalbun itu otak. Ya, ada juga yang mengatakan qalbun itu sesuatu fisik, ya, sesuatu yang maknanya fisik, ada sesuatu yang maknanya non fisik. Ya, itu wallahu alam, kita tidak akan masuk ke dalam ranah itu. Baik, kita masuk kepada apa pentingnya kita
berbicara tentang emosi marah ini. Ya. Eh, karena dia memiliki, kalau kita tidak kelola, kalau kita tidak manage emosi ini, maka akan memiliki beberapa dampak. Ya. Tentu bagi mereka yang memiliki sifat kebiasaan marah. Yang saya maksud di sini adalah baper, sensitif, kemudian ketika dia marah sulit berhentinya, lambat berhentinya, cepat marah, kemudian lambat berhenti. Ya, karena tipe-tipe manusia di dalam marah ini macam-macam. Ada yang cepat tapi mudah reda. Ada yang lambat kemudian cepat reda. Ini yang terbaik. Dan ada yang lambat marahnya, tidak cepat, tidak baper, tapi cepat redanya. Nah, yang kita maksud di sini cepat marah kemudian lambat redanya. Nah, apa dampak-dampak yang bisa terjadi? Yang pertama adalah ini yang banyak menjadi pemicu pertengkaran suami istri. Orang suami tiba-tiba marah. Kemudian istri juga tidak bisa menyikapi dengan baik. Nah, maka terjadi ada yang menyulut api, kemudian yang menjadi sasaran marah juga dia tambah dengan api. Nah, sudah, dia akan meledak. Dia akan meledak itu, dan kalau sering-sering terjadi, ini akan terjadi disharmonisasi dalam rumah tangga. Ya, sebab kebahagiaan dalam rumah tangga itu adalah komunikasi yang baik. Bagaimana bisa terjadi komunikasi yang baik? Komunikasi saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai. Kalau yang terjadi adalah celaan, makian. Celaan dan makian itu muncul dari ketidakmampuan kita mengendalikan emosi. Ketidakmampuan kita mengendalikan marah. Sehingga inilah yang merusak komunikasi kita dalam rumah tangga. Yang terjadi bukan harmonisasi, tapi yang terjadi adalah disharmonisasi. Dan kalau ini tidak bisa dikelola dengan baik di dalam rumah tangga, ujungnya adalah perceraian. Waliyadubillah. Nah, karena itu ini malah bisa menjadi malapetaka. Ya, emosi yang tidak mampu kita kendalikan, emosi yang tidak mampu kita kelola dengan baik, ini bisa menjadi malapetaka di dalam rumah tangga. Coba tanya wanita-wanita yang gugat cerai di pengadilan. Coba tanya suami-suami yang mentalak istrinya. Itu pasti diawali dengan pertengkaran. Dan kenapa bisa terjadi pertengkaran? Karena disulut oleh emosi. Ya. Dan kedua-duanya tidak mampu mengendalikan emosi. Yang kedua, apa dampaknya? Menghilangkan kedekatan. Ya, menjauhkan kecintaan, menghilangkan kedekatan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan itu di dalam surat Ali Imran ayat 159. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Disebabkan karena rahmat Allah kamu bersikap lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lau faddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap kasar dan keras hati, maka mereka akan menjauh dari sekeliling. Nah, kasar dan keras hati itulah marah. Ya. Jadi sekiranya kamu kasar dan keras hati, ya, ini marah, aktivitas marah. Kasar, orang yang marah itu kan kasar, kadang-kadang ya, bukan lagi kadang-kadang ya. Umumnya orang yang marah itu kasar, perkataannya kasar, keras hati. Ya, sulit diredakan. Nah, kalau sering-sering terjadi begini, lam faddu min haulik, kata Allah. Dia akan menjauh dari sekelilingmu. Menjauh dari sekelilingmu artinya apa? Menghilangkan kedekatan. Ya, makanya
terjadi kerenggangan suami istri, terjadi kerenggangan anak dengan orang tua, terjadi kerenggangan dengan tetangga, terjadi kerenggangan dengan dengan anggota keluarga besar. Jadi pasti orang kalau dia lewat, awas. Marah itu, suka marah itu bapak itu. Ya awas itu ibu-ibu suka marah itu. Nah, jadi orang menjaga jarak. Al-Quran sudah menyebutkan itu. Ya, makanya tipe orang pemarah itu kurang temannya. Ya, tipe orang pemarah kurang temannya. Sulit akrab dengan orang lain. Kemudian dia bisa menjadi inspirasi buruk bagi anak. Kalau anak sering-sering melihat orang tuanya marah, bertengkar, itu menjadi inspirasi. Satu ketika dia menikah nanti, dia ingat itu dulu ketika bagaimana ayahnya memarahi ibunya. Atau dia dapat inspirasi dari ibunya memarahi ayahnya. Ya, ini menjadi teladan yang tidak baik. Menjadi istilahnya sunnatan sayyi'atan. Dia membuat budaya yang tidak baik. Dan kalau itu dialami oleh orang lain, ini bisa menjadi dosa jariah. Ya, dia menjadi dosa jariah. Dosa yang mengalir terus. Jadi ada amal jariah, ada pahala jariah, ada juga dosa jariah. Nah, dosa jariah itu sunnatan sayyi'ah. Orang yang membuat kebiasaan buruk, lalu kemudian diikuti oleh orang lain. Nah, salah satu diantaranya adalah orang yang suka marah. Ya, menjadi inspirasi buruk bagi anak. Kemudian ingat, sifat penghuni neraka itu suka marah. Makanya di dalam ayat ini digambarkan itu. Ya, digambarkan alaiha malaikatun giladun syidad. Nah, di dalamnya itu ada malaikat yang kasar dan berteriak. Kemudian penghuni-penghuni neraka itu juga selalu berteriak. Idza ulqu fiha sami'u laha syahin qawwahiyya tafur. Jika mereka dilempar masuk ke dalam neraka, mereka berteriak. Nah, karenanya kalau ada keluarga yang selalu teriakan saja kita dengar, kemarahan saja yang kita dengar, mohon maaf, itu ciri-ciri keluarga neraka. Dia bukan sifat penghuni surga. Sebab Nabi SAW mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, ya maka bagimu surga. Tadi juga sudah disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133. Dan ingat, marah ini bisa merusak kesehatan tubuh. Jadi aktivitas jantung kita ini tidak akan berjalan normal, memompa darah. Kenapa? Dia tidak teratur. Ya, aktivitas darah ini tidak teratur, diakibatkan karena apa? Karena gejolak hawa nafsu.